Selamat pagi Bapak Ibu dan Saudara. Kita bersyukur kepada Tuhan untuk hari yang masih Tuhan berikan bagi Bapak Ibu dan saya untuk bisa beribadah pada pagi hari ini. Di dalam konteks firman Tuhan, Bapak Ibu, sebenarnya eksposisi khotbah di Bukit sudah selesai di minggu yang lalu. Pak Kia sudah menyelesaikannya. Dan sepanjang bulan Mei, mungkin Bapak Ibu dan saya akan lebih banyak membahas beberapa tema secara bebas. Kita eksposisikan itu berkaitan dengan beberapa hal. Pertama berkaitan dengan Pentakosta dan juga kenaikan Kristus. Firman Tuhan akan diarahkan lebih banyak perenungan-perenungannya ke sana. Jadi hari ini pun Bapak Ibu dan saya akan lebih banyak merenungkan firman mulai dari Kristus yang menyatakan diri untuk mengantisipasi kenaikan dan juga Pentakosta. Sementara juga nanti tanggal 24 sebenarnya itu adalah ulang tahun gereja kita. 2022 kita pendewasaan bulan Mei tanggal 22 sehingga akan dirayakan pada tanggal 24 hari Minggu. Kiranya Tuhan pimpin kita semua. Mari Bapak Ibu kita buka Alkitab kita dari Injil Yohanes pasal yang ke-20. Injil Yohanes pasalnya yang ke-20. Kita baca bergantian 19 sampai dengan 23. Injil Yohanes 20, kita baca bergantian 19 sampai 22, lalu nanti 23 kita baca bersama-sama. Ketika hari sudah malam pada hari pertama minggu itu, dan murid-murid berada di suatu tempat dengan pintu-pintu terkunci karena mereka takut kepada para pemuka Yahudi, datanglah Yesus dan berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Kata Yesus sekali lagi, "Damai sejahtera bagi kamu, sama seperti Bapa mengutus aku, sekarang aku juga mengutus kamu." Sama-sama. Jikalau kamu mengampuni dosa orang, dosanya diampuni. Dan jikalau kamu menyatakan dosa orang tetap ada, dosanya tetap ada. Mari kita berdoa. Tuhan, kami datang kepadamu mengucap syukur sekali lagi oleh karena hidup yang telah Engkau berikan bagi kami. Kami bisa menikmati hidup jika Allah pemberi hidup itu memberikannya dan menganugerahkannya bagi kami hingga saat ini. Kami juga berdoa mengucap syukur untuk setiap hal yang baik yang Tuhan berikan. Berkat-berkat yang Engkau berikan untuk menopang kehidupan kami. Bahkan keselamatan yang diberikan di dalam Kristus supaya di dalam Dia kami mengenal Allah yang sejati, memperoleh keselamatan, bahkan sukacita yang sejati di tengah-tengah pergumulan kami. Oleh karena itu kami berdoa kiranya Tuhan yang telah memberikan keselamatan di dalam Kristus memelihara kehidupan spiritual kami melalui firman yang diinspirasikan oleh Allah Roh Kudus. Biarlah Roh Kudus yang memberi firman hadir di tengah-tengah kami, menyatakan kehadiran Allah, membuka pikiran kami supaya kami boleh mengerti kebenaran Tuhan. Dan biarlah kebenaran Tuhan inilah yang memimpin kami untuk menantikan Tuhan sambil mempermuliakan Dia di dalam dunia ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa menyambut waktu untuk merenungkan kebenaran firman yang baru saja kami baca. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Bapak Ibu dan Saudara, kalau Bapak Ibu dan saya memperhatikan bagian ini adalah sebuah bagian yang unik karena murid-murid sebenarnya tidak terpencar, tapi sekarang mereka sudah ada bersama-sama di dalam satu tempat yang sama, lalu mereka mengunci pintu di belakang mereka. Ini adalah tindakan untuk mengisolasi diri, bahkan Bapak Ibu dan saya bisa bilang ini mengisolasi komunitas. Jika gereja pada masa itu adalah terdiri dari 11 orang ini bersama dengan murid-murid yang lain atau orang-orang lain para perempuan, maka ini adalah tindakan untuk mengisolasi diri mereka pribadi maupun juga mengisolasi komunitas. Kalau mereka mengisolasi diri dan mengisolasi komunitas, itu berarti mereka sementara bertindak bertentangan dengan natur mereka sebagai gereja. Gereja ada supaya gereja keluar dari dirinya, kemudian bersaksi dan memberitakan Injil. Bapak, Ibu, dan saya juga tahu Yesus pernah mengajar kepada mereka dan Tuhan Yesus bilang, "Kamu itu aku utus seperti domba ke tengah-tengah serigala." Oleh karena itu, maka sekali lagi tindakan untuk mengunci, mengurung diri, tidak keluar dan memberitakan kebangkitan Kristus, itu adalah sebuah masalah sebenarnya. Tapi akar daripada seluruh persoalan ini dijelaskan oleh Yohanes dengan mengatakan mereka takut. Yohanes masuk di dalam orang dalam pada hari itu kan ya. Dia ada di antara mereka yang mengurung dirinya. Sehingga dia tahu persis apa yang menjadi motif yang menggerakkan tindakan mengunci diri di dalam ruangan itu. Secara natural Bapak Ibu dijelaskan bahwa mereka takut. Dan bagi saya natural dan takut adalah hal yang biasa kan ya. Siapa di antara Bapak Ibu dan saya yang tidak pernah merasakan apa yang disebut sebagai ketakutan?
Namun persoalannya memang di dalam dunia ini kadang-kadang hal-hal yang biasa itulah yang juga pada saat yang sama menjadi bahaya bagi kita. Sekali lagi, ketakutan itu natural. Ketakutan itu sesuatu yang sangat biasa dalam kehidupan kita. Namun pada saat yang sama dia berpotensi juga untuk menjadi bahaya. Karena dia bukan hanya menghilangkan kekuatan Bapak Ibu dan saya. Tetapi dia berbahaya karena kalau ketakutan itu menguasai kita, maka kita kehilangan iman dan sulit sekali untuk memandang kepada Allah. Bapak Ibu masih ingat ketika murid-murid itu ada di tengah-tengah badai, lalu kemudian Tuhan Yesus itu mereka ada dalam kondisi takut, mereka datang, mereka bilang, "Guru, apakah engkau peduli dan bahwa kita binasa?" Dia bangun lalu dia bilang apa? "Mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu kurang percaya?" Ketakutan itu hal yang biasa, masalahnya adalah ketidakpercayaan. Sama ketika Petrus itu melihat Yesus datang berjalan di atas air. Dia bilang, "Kalau memang engkau itu guru, biarlah saya datang kepadamu." Dan Tuhan Yesus bilang, "Datang kemari." Dia turun dan awalnya kan dia berjalan. Tapi dikatakan setelah dirasakannya tiupan angin, dia menjadi takut. Lalu kemudian dia tenggelam, dia berteriak kepada Tuhan Yesus, "Tuhan tolong aku." Lalu Tuhan tolong dia. Sambil menolong dia, Tuhan bilang, "Mengapa kamu takut dan mengapa kamu kurang percaya?" Bapak Ibu, yang menjadi persoalan sebenarnya bukan banyaknya pergumulan dia di sekeliling saudara dan saya. Tetapi apakah Bapak Ibu dan saya mau melihat kepada Allah dan meminta pertolongannya? Apakah ada iman di dalam hati Bapak Ibu dan saya? Sehingga hal-hal yang baik itu, hal-hal yang terlihat natural, terlihat biasa. Mungkin Bapak Ibu dan saya bisa syukuri kadang-kadang. Bahaya yang membuat kita takut itu adalah hal yang mungkin Bapak Ibu dan saya bisa sadari sebagai, oh ini natural, ini biasa. Tapi sekali lagi saya mau ingatkan, di dalam dunia ini ada banyak hal-hal yang terlihat biasa. Dan kalau Bapak Ibu dan saya terus biarkan, dia bisa menghancurkan iman Bapak Ibu dan saya. Sehingga Bapak Ibu dan saya perlu untuk berawas-awas. Saya pernah menyinggung perintah Tuhan Yesus itu, jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun di langit, di atas, di bumi, di bawah, dalam air, di bawah bumi. Itu kan hal-hal yang biasa yang terus-menerus Bapak Ibu dan saya jumpai. Namun hal yang biasa dan hal itu baik yang perlu saudara dan syukuri. Dan saya syukuri itu kemudian diperingatkan oleh Tuhan. Berhati-hatilah karena itu berpotensi untuk menjadi berhala justru karena dia baik. Di dalam dunia ini ada yang namanya normalization of sin. Hal-hal yang berdosa, tetapi kita lihat itu adalah hal yang biasa, sehingga ketika itu terjadi, Bapak Ibu dan saya membiarkannya. Kenapa? Karena seluruh dunia begitu. Tetapi hal-hal yang biasa, termasuk juga ketakutan, yang sebenarnya natural dan biasa, namun berbahaya itu adalah situasi yang harus saudara dan saya lampaui. Pertanyaannya sekarang adalah bagaimana murid-murid harus melampaui ketakutan mereka? Apakah mereka harus menipu diri? Lagi takut lalu kemudian bilang, "Enggak, sebenarnya kami enggak takut." Takut tetapi tidak takut. Bagi saya catatan ini adalah sebuah catatan yang jujur, justru untuk mempertontonkan dan memperlihatkan kepada saudara dan saya di mana sumber kekuatan untuk melampaui ketakutan mereka. Dan pagi hari ini saya akan ajak saudara dan saya untuk melihat dua hal. Pertama, yang membuat mereka punya rasa takut berganti menjadi sukacita adalah perjumpaan dengan Kristus yang historis. Yesus yang tidak hanya mati tetapi Yesus bangkit. Dikatakan mereka bersukacita setelah Yesus datang dan Yesus bilang, "Damai sejahtera bagi kamu." Itu pertama. Lalu kemudian Bapak Ibu dan saya menemukan catatan pada ayat berikutnya. Di situ dikatakan mereka bersukacita karena mereka melihat Yesus. Perjumpaan dengan Kristus yang historis. Kristus yang benar-benar dicatat di dalam Alkitab. Kristus yang benar-benar hadir sebagai manusia, mengalami penyaliban, mengalami kematian dan kebangkitan. Perjumpaan dengan Kristus inilah yang menjadi sumber damai sejahtera di dalam hati mereka. Ketika dia datang, dia bilang, "Damai sejahtera atasmu." Bapak Ibu, damai sejahtera yang Kristus janjikan tidak meniadakan ancaman kan ya? Ketika Tuhan Yesus bilang damai sejahtera bagi kamu, mereka bersuka cita. Pertanyaannya, apakah bahaya hilang? Atau bahaya masih ada bersama dengan mereka? Bahaya masih ada. Bukankah nanti setelah mereka pergi dan memberitakan Injil, saudara dan saya tahu bahwa semua murid-murid itu mengalami kematian sebagai martir. Yohanes memang tidak mati, tetapi Yohanes mengalami penderitaan yang panjang, dibuang ke Pulau Patmos. Tradisi gereja justru mencatat, karena dia punya umur itu begitu panjang, perjalanan hidup bersama dengan Tuhan dalam dunia ini terlalu panjang, maka banyak sekali penderitaan yang dia alami. Ancaman tidak hilang, tetapi yang dijanjikan adalah apa yang disebut sebagai damai sejahtera. Kristus menjamin. Kristus memberikan fondasi bagi saudara dan saya, supaya saudara dan saya bisa menikmati sukacita di tengah-tengah ketakutan kita, di tengah-tengah pergumulan kita. Kristus memberikan kepada mereka apa yang disebut sebagai fondasi bagi iman, untuk melampaui ketakutan dan menikmati damai. Dan caranya sederhana. Kenapa saya bilang itu adalah Kristus yang historis? Dia datang dan dia tunjukkan lubang yang ada di tangannya, dan lubang yang ada di lambungnya. Kenapa Yesus enggak meniadakan saja lubang itu? Kan lebih sempurna kan ya? Kelihatan bahwa dia begitu perkasa.
Lubang yang tadi, paku yang tadi melubangi tangannya itu tidak berdaya, tidak bisa buat apa-apa. Dan dia bilang, coba lihat, lubang itu sudah nggak ada lagi. Tapi Yesus membiarkan lubang itu tetap ada, supaya murid-murid sadar bahwa ini adalah sungguh-sungguh Yesus yang tersalib, namun dia sudah bangkit. Bapak Ibu, di dalam kitab Wahyu, anak domba itu adalah anak domba yang memiliki kuasa atas segala sesuatu. Dia berhak untuk membuka kitab-kitab yang tidak dapat dibuka oleh manusia. Namun ketika mereka memandang dengan jeli, mereka menemukan itu adalah anak domba yang tersembelih. Sisa daripada penderitaan dan kematiannya masih terlihat dengan sangat jelas. Sehingga umat Allah tahu persis bahwa dia adalah Kristus yang mereka miliki. Tubuh kebangkitan Yesus Kristus adalah tubuh yang memastikan saudara dan saya bisa mengenal dia sebagai Kristus. Namun pada saat yang sama, tubuh kebangkitan adalah tubuh yang memastikan bahwa Kristus telah menaklukkan apa yang disebut sebagai kematian. Ini Kristus historis. Waktu dia tunjukkan lubang yang ada di tangan dan kakinya, yang ada di lambungnya, mereka bukan hanya percaya bahwa itu adalah Yesus, tetapi mereka percaya sekarang bahwa dia sungguh-sungguh sudah bangkit. Sukacita kebangkitan sekarang benar-benar menguasai mereka yang sementara mengalami apa yang disebut sebagai ketakutan. Tetapi ini fondasi bagi iman bagi saudara dan saya hari ini. Tidak ada iman yang sejati tanpa perjumpaan dan pengenalan terhadap Yesus Kristus yang sejati. Kristus yang historis, Kristus yang mengalami kematian namun bangkit kembali dari antara orang mati. Harusnya inilah yang menjadi fondasi bagi iman saudara dan saya untuk melampaui kekhawatiran-kekhawatiran kita. Bapak Ibu, saya pakai istilah melihat Yesus. Yohanes juga pakai itu. Saya pakai istilah berjumpa dengan Yesus. Sebenarnya orang lihat Yesus kan gak otomatis beriman. Mari Bapak Ibu dan saya lihat. Kalau bilang lihat Yesus beriman, banyak orang kan ya lihat Yesus pada zaman Tuhan Yesus. Mereka lihat Yesus, bukan cuma lihat Yesus. Mereka lihat mujizat-mujizat yang dia buat. Tetapi apakah mereka beriman? Tidak. Sehingga yang saya maksudkan dengan melihat Yesus, dan saya kira Yohanes juga bermaksud hal yang sama ketika dia mengatakan mereka melihat Yesus dan mereka percaya. Itu berarti ketika mereka memandang kepada lubang yang ada di tangan dan lambungnya, mereka mengenal dia. Bukan hanya secara fisik karena mereka lihat dia dengan mata kepala mereka. Tetapi lubang yang ada di tangan dan kaki di lambungnya mengingatkan murid-murid pada perkataan-perkataan Kristus dan perkataan para nabi di dalam perjanjian lama. Dia adalah Mesias yang menderita. Di sini sekarang mereka ngeh. Waktu mereka pertama memahami Yesus sebagai Mesias, lalu Yesus bilang, dia akan tersalib, mati dan bangkit. Petrus bilang apa? Sekali-kali itu tidak akan terjadi padamu. Mereka sulit sekali untuk menerima Mesias yang mengalami penderitaan sampai mati. Sulit untuk memahami hal itu. Tetapi sekarang, ketika Yesus Kristus itu bangkit dari antara orang mati, menampakkan diri kepada mereka. Mereka paham apa yang tercatat di dalam Yesaya pasal 53. Dia adalah Mesias, dan dia adalah Mesias yang menderita. Ini dicatat di dalam Sakaria. Berkali-kali Yesus berfirman kepada mereka, namun mereka nggak paham. Mereka tidak mengerti bahwa Mesias itu harus mengalami penderitaan. Maka kan kalau Bapak Ibu dan saya lihat di dalam Injil itu pemberitahuan pertama, pemberitahuan kedua, pemberitahuan yang ketiga. Kasih tahu berkali-kali, tetap saja nggak mengerti. Kapan mereka mengerti? Setelah dia yang bangkit itu bangkit lalu kemudian menunjukkan lubang yang ada di tangan, lubang yang ada di lambungnya. Sekarang mereka mengerti. Mereka mengerti siapa Kristus melalui firman. Siapa Kristus melalui perkataan-perkataan atau nubuat Yesus Kristus. Mata mereka diarahkan kepada firman. Bukankah iman itu datang setelah Bapak Ibu dan saya mengerti apa yang Allah tuliskan, apa yang Allah bicarakan di dalam firman. Sehingga tindakan menunjukkan tangan yang berlubang, lambung yang berlubang itu bukan hanya sekedar bilang, ini saya benar-benar Yesus bangkit. Tetapi ingatlah apa yang aku katakan kepadamu. Ingatlah apa yang diperkatakan oleh para nabi, yang dituliskan oleh para nabi bagi kamu. Iman datang karena mereka memahami Yesus sebagai penebus. Mereka memahami Yesus sebagai juru selamat. Dan bukan hanya itu. Karena Yesus bangkit, sekarang mereka paham dia Tuhan. Dan bagi saya ini penting. Sekali lagi mereka bukan hanya paham Yesus mati dan bangkit. Karena Lazarus juga mati dan bangkit. Tetapi karena mereka paham Yesus sudah menubuatkan mengenai kematian kebangkitannya. Sekarang Yesus menyatakan diri terus-menerus kepada mereka. Dengan tubuh kebangkitannya. Mereka sadar bahwa dia Tuhan. Thomas itu kan tidak percaya. Bapak Ibu dan saya lihat nanti di dalam ayat yang ke-24 sampai dengan ayat yang ke-29. Dia bilang kalau saya nggak taruh, ini penting kan ya. Kalau saya tidak taruh jari saya di lubang yang ada di tangannya. Saya tidak taruh jari saya di lubang yang ada di lambungnya. Saya tidak akan percaya. Tetapi begitu Tuhan Yesus menyatakan diri, lalu Tuhan Yesus bilang begini, Thomas, sekarang taruh jarimu di lubang yang ada di tangan dan di lambung. Thomas pergi. Sudah nggak lagi. Dia cukup lihat itu dan Bapak Ibu lihat pengakuan iman itu. Engkaulah Tuhanku dan Allahku. Bapak Ibu itu sebuah pengakuan yang pada zaman itu begitu berbahaya. Kaisar pada masa itu minta untuk disebut sebagai Tuhan dan Allah. Dan orang Kristen gak mau berikan itu.
Pejabat-pejabat Romawi waktu mereka tangkap orang Kristen, mereka bujuk mereka dengan kalimat ini kira-kira. Kamu menyembah Yesus Kristus yang adalah manusia yang kami salibkan. Kenapa kamu tidak mau menerima kaisar sebagai Tuhanmu? Kalau begitu gampang, silakan sembah. Karena mereka biasa dengan politeisme kan ya. Silakan sembah Yesus sebagai Tuhan, tapi sembah juga kaisar sebagai Tuhan. Karena itu aturan main. Orang Kristen jawabnya apa? Jika Yesus bukan Tuhan atas segala sesuatu, termasuk Tuhan atas kaisar, dia bukan Tuhan sama sekali. Kami percaya hanya ada satu Tuhan, dan Kristus adalah Tuhan kami dan Allah kami. Sejak hari itu, pengakuan ini membuat banyak orang Kristen mengalami apa yang disebut sebagai kematian, sebagai martir. Pengakuan Thomas adalah sebuah pengakuan yang begitu berbahaya, tetapi pengakuan itu tidak bisa ditahan untuk keluar dari mulutnya. Kenapa? Karena dia berjumpa dengan Kristus yang historis. Kristus yang memang tersalib, Kristus yang memang mengalami kematian, namun Kristus ini mengalami apa yang disebut sebagai kebangkitan. Ketika mereka melihat Yesus Kristus sekarang menyatakan diri kepada mereka, mereka bisa mengimani bahwa mereka takut, tetapi pada saat yang sama, mereka bisa melampaui ketakutan karena Kristus mereka memihak kepada mereka. Ini yang Paulus katakan. Jikalau Allah ada di pihak kita, siapakah lawan kita? Apa yang akan kami takutkan? Bapak Ibu, iman yang benar itu harus dibangun di atas fondasi yang benar. Itu berkaitan dengan firman. Baik itu firman yang datang dari Kristus, firman yang datang dari Kristus melalui para nabi kepada Bapak Ibu dan saya. Ini adalah fondasi yang paling kuat. Hari ini saudara dan saya tidak melihat Yesus. Tetapi bukankah nanti Bapak Ibu dan saya juga akan menemukan ketika Yesus berbicara kepada Thomas, dia bilang, karena engkau melihat aku maka engkau percaya. Namun berbahagialah orang yang tidak melihat aku secara lahiriah, namun percaya karena firman telah diberikan kepada saudara dan saya. Satu-satunya fondasi terkuat bagi Anda dan saya untuk melampaui kekhawatiran kita di tengah-tengah dunia yang tidak ideal adalah sekali lagi memandang kepada Kristus yang tersalib bagi kita. Kalau dia adalah Allah, dia mau jadi manusia. Dia tersalib, dia mati dan bangkit. Seluruh proses mulai dari perendahan sampai dengan pemuliaan itu adalah proses yang sangat sulit. Tapi kalau dia mau melewati seluruh proses itu tanda dia mencintai saudara dan saya. Yang kedua, itu tanda dia memihak kepada saudara dan saya. Kalau dia mengasihi kita, dia memihak kepada saudara dan saya, maka seharusnya Paulus bilang, gak ada lagi yang kamu takutkan. Pengenalan dan pengertian ini menjadi dasar bagi damai yang Yesus tawarkan. Yesus 2 kali kan ngomong, damai sejahtera bagi kamu. Kamu yang lagi ketakutan ini, sekarang damai sejahtera bagi kamu. Kenapa ada damai sejahtera bagi orang-orang yang sementara takut berhadapan dengan kematian? Dia bilang damai sejahtera bagi kamu karena melalui karya penyaliban yang mengakibatkan lubang di tangan dan di lambung ini, kamu sudah berdamai dengan Allah meskipun kamu akan dimusuhi oleh dunia. Sekali lagi, damai sejahtera bagi kamu karena lubang yang ada di tangan, lubang yang ada di lambung ini telah mendamaikan kamu dengan Allah. Meskipun perdamaian dengan Allah berarti permusuhan dengan dunia. Dia tahu bahwa ujung akhir daripada kehidupan murid-murid adalah kematian. Kematian sebagai martir. Namun dia bilang damai itu tidak hilang. Karena persekutuan dengan Allah tidak pernah terputus. Ada masa di mana Bapak Ibu dan saya harus mengubah cara pikir kita mengenai damai sejahtera dan berkat di dalam kehidupan kita. Kalau berkat itu hanya berkaitan dengan harta kekayaan, kesehatan dan seterusnya, Anda dan saya bisa menemukan orang-orang yang tidak percaya bisa menikmati lebih banyak dari kita. Tetapi damai sejahtera di dalam konteks perdamaian dengan Allah itu hanya ditawarkan oleh Kristus bagi Anda dan saya sebagai umat pilihan Allah. Dan itu diberikan kepada saudara dan saya melalui proses yang menyakitkan. Tersalib, mati, namun juga pada saat yang sama melalui proses yang lain menyatakan kemuliaan melalui kebangkitannya. Damai sejahtera bagi kamu yang ketakutan. Damai sejahtera bagi kamu yang sementara berhadapan dengan apa yang disebut sebagai kematian. Karena Kristus, waktu dia bilang, coba lihat lubang yang ada di tangan, lubang yang ada di lambung. Ini mengakibatkan apa yang disebut sebagai kematian. Namun aku bangkit kembali, itu berarti aku telah mengalahkan kematian. Kuasa maut, kuasa kubur telah aku kalahkan. Dosa yang mengakibatkan kematian pun telah aku kalahkan. Iblis yang menggoda kamu untuk berdosa, itu pun sudah aku kalahkan. 3 musuh yang paling besar yang ditakuti oleh manusia juga sudah ditaklukkan. Mengapa mereka menikmati damai kebangkitan? Bukan hanya karena diberdamaikan dengan Allah semata-mata, tapi sekarang mereka menyaksikan bukti kebangkitan Kristus. Bukti kemenangan Kristus atas kematian, maut, kuasa kubur, atas dosa, dan atas kuasa iblis. Bukankah ini yang paling ditakuti oleh orang Yahudi? 3 musuh yang paling besar, yang mereka tahu tidak bisa mereka taklukkan. 3-tiganya sudah dikalahkan. Apalagi? Damai sejahtera bagi kamu. Sekali lagi, damai sejahtera bagi kamu.
Karena kamu itu berduka cita sebab aku pergi. Sekarang aku kembali bagi kamu dan kamu tidak akan pernah kehilangan aku lagi. Bapak Ibu, Tuhan Yesus pernah bilang dalam Yohanes kan, kamu ini akan berduka cita sesaat lamanya. Kenapa? Karena dia akan mengalami kematian. Tetapi ketika dia bangkit, dia tunjukkan tangannya, dia tunjukkan lambungnya. Dia bilang ini adalah tubuh kebangkitan. Tubuh kebangkitan yang tidak pernah lagi mengalami kematian. Maka kamu dan aku tidak akan pernah berpisah selama-lamanya. Bapak Ibu, apa kekhawatiran terbesar kita hari ini? Dia adalah gembala yang baik, yang selama-lamanya ada bersama dengan Bapak Ibu dan saya. Harusnya damai itu ada. Damai ini adalah sesuatu yang natural sekaligus juga bersifat spiritual. Natural artinya harusnya saudara dan saya memahami fakta-fakta ini adalah orang-orang yang masih bisa menikmati sukacita di tengah-tengah kesulitan kita. Damai ini spiritual karena dia melampaui kondisi natural yang umumnya bisa membuat Bapak Ibu dan saya kehilangan sukacita. Tubuh kebangkitan Kristus tidak akan pernah mengalami kematian. Kalau dia tidak pernah lagi mengalami kematian, sekali lagi dia tidak akan pernah meninggalkan Bapak Ibu dan saya sendirian. Kristus terus menyertai kita. Oleh karena itu kalau Bapak Ibu dan saya baca di dalam Matius pasal 28, dia bilang, ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa. Mereka tahu bahwa mereka punya kehidupan itu penuh dengan bahaya. Menyimpan atau membiarkan diri ada di dalam rumah itu mereka rasa sebagai situasi yang paling aman. Tapi sekarang kehadiran Tuhan Yesus, nanti Bapak Ibu lihat pada bagian yang kedua. Damai dinikmati justru ketika saudara dan saya keluar, bukan ketika kita mengurung diri. Tetapi yang Yesus memaksa mereka untuk keluar sekarang. Aku mengutus kamu. Dan ketika Yesus mengutus mereka, dia mengatakan ada ketakutan, ada bahaya, ada kematian sebagai martir. Namun damai itu tidak akan pernah hilang. Mungkin ini yang membuat Bapak Ibu dan saya nanti bisa mengerti kalau Bapak Ibu dan saya baca cerita mengenai para martir abad pertama itu. Nero membakar sebagian orang, bahkan itu sebagian itu dibungkus dengan ter dalam kondisi hidup Bapak Ibu. Itu bukan dibunuh baru dibungkus pakai ter, tidak, mereka diikat seperti orang tersalib itu dibungkus pakai ter. Ter yang dingin itu, dibungkus pakai ter baru kemudian dibakar. Itu kan berarti orang itu mati terbakar perlahan-lahan. Siapa di antara orang yang ketika dibakar kemudian tidak berteriak itu, tapi mereka berteriak memanggil nama Tuhan mereka. Sementara beberapa yang dibiarkan untuk beradu dengan dengan binatang liar itu. Ketika Nero lihat dari atas, kok orang bisa mati sambil bergandengan tangan dan menyanyikan puji-pujian, ada apa ini? Tidak ada tentara yang pernah dia lihat berhadapan dengan kematian dengan cara yang sedemikian. Ada yang mengatakan Nero itu sampai lebih depresi lagi. Dia orang yang katanya depresi, dia makin depresi. Karena dia tidak mengerti ada orang yang mati berhadapan dengan singa, dengan binatang buas sambil menyanyi. Dia melihat ada orang yang bahkan sudah mati pun, dia melihat mereka sebagai orang-orang yang begitu tenang. Bagaimana mungkin saya berusaha membuat mereka ketakutan, mengancam kehidupan mereka, tetapi mereka begitu tenang. Damai itu datang karena Kristus menyertai mereka senantiasa. Sekali lagi, damai Kristus tidak membuat Bapak Ibu dan saya kehilangan masalah hari ini. Damai Kristus tidak membuat Bapak Ibu dan saya itu tidak punya ketakutan sama sekali. Tidak punya kekhawatiran sama sekali. Tapi paling tidak, damai yang diberikan oleh Kristus memungkinkan saudara dan saya untuk melampaui situasi itu. Yang kedua, apa yang Kristus tawarkan bagi saudara dan saya untuk melampaui ketakutan-ketakutan kita, kekhawatiran kita. Hal yang kedua, saya baca sekali lagi di dalam ayat 21. Kata Yesus sekali lagi, damai sejahtera bagi kamu. Sekarang, kamu takut, saya ganti dengan damai sejahtera. Kapan damai sejahtera itu datang? Bapak Ibu perhatikan kalimat selanjutnya. Aku sekarang mengutus kamu, seperti Bapa juga mengutus aku. Bagi saya ini menarik, karena damai sejahtera ditemukan di dalam penggenapan misi Allah. Di dalam kehidupan Bapak Ibu dan saya. Aku mengutus kamu. Sama seperti Bapa mengutus kamu. Mereka yang tadi mengurung diri di dalam rumah sekarang didorong untuk keluar. Kalau saat mereka keluar apakah masih ada masalah? Masih ada kan ya. Tadi saya bilang pergumulan juga masih ada. Sehingga sebelum saya lanjutkan Bapak Ibu, kelihatannya di hadapan Allah, pergumulan bukan alasan untuk tidak memberi diri melayani Dia. Kadang-kadang Tuhan izinkan saudara dan saya untuk bergumul. Lalu saudara dan saya bilang, oke, kami mungkin perlu break sebentar. Iya, tapi tentukan sebentar itu berapa lama. Sebab selama-lamanya juga kadang-kadang itu sebentar bagi kita. Saudara perlu menentukan sampai kapan saudara akan ambil break itu.
Karena murid-murid ada dalam ketakutan. Bagi kita ya, orang sementara berhadapan dengan kematian lagi dicari-cari, kemudian mereka mengurung diri. Bagi kita itu sesuatu yang normal. Kristus memberi perintah yang abnormal itu. Sekarang saya memberikan damai kepada kamu, karena itu keluar. Maka tadi saya bilang pergumulan itu bukan alasan untuk tidak memberi diri melayani Tuhan. Jangan-jangan pergumulan adalah alasan yang Allah berikan bagi saudara dan saya untuk keluar dan melayani Dia. Pertanyaannya sekarang adalah, ketika masalah masih ada, pergumulan masih ada, apa dasar pengutusan yang sangat berisiko ini? Ini sangat berisiko. Kalau pergumulan masih ada, mengapa pengutusan menjadi dasar untuk melampaui ketakutan-ketakutan kita? Bapak Ibu perhatikan kalimat-kalimat yang dia berikan di situ. Pertama dia bilang, aku mengutus kamu. Bapak Ibu, pengutusan di dalam Matius pasal 28 ayat 16 sampai 20 itu dikaitkan dengan otoritas Kristus. Segala kuasa di sorga dan di bumi sudah ada padaku. Kristus bukan hanya Allah yang menjadi manusia, inkarnasi. Bukan hanya pribadi yang tersalib, mati dan bangkit. Tetapi setelah dia bangkit, dia mengklaim segala kuasa di sorga dan di bumi. Ketika dia mengutus, dia tidak hanya mengutus mereka, tetapi karena dia telah menegaskan terlebih dahulu bahwa segala kuasa di sorga dan di bumi sudah menjadi miliknya. Harusnya ini yang menjadi kekuatan bagi saudara dan saya untuk kemudian melayani. Dalam semua pelayanan, Bapak Ibu dan saya bisa ketemu satu musuh yang paling besar, namanya setan kan ya. Kalau Bapak Ibu ketemu orang menjengkelkan, masih belum setan, masih aman lah itu. Tapi masalah yang paling besar adalah ketika saudara dan saya berjumpa dengan iblis itu. Itu sebab kadang-kadang ketika Bapak Ibu di dalam jemaat berjumpa orang yang menjengkelkan, Bapak Ibu urus sendiri. Tetapi kalau ada yang kerasukan, mulai orang panggil pendeta. Seolah-olah kalau urusan setan, urusan pendeta. Padahal kuasa di bumi dan di sorga milik Kristus diberikan kepada semua yang melayani Dia. Saya pernah sharing di mimbar ini Bapak Ibu. Sekali saya dengan Vikaris Grace Stefani pulang malam-malam. Itu mau jam 12 malam. Jalan ini sudah sepi. Saya parkir di sebelah, turun dari mobil. Waktu saya lewat, saya nggak rasa ada orang. Tapi begitu saya parkir, ada orang pegang pundaknya saya. Saya kaget. Dia pegang pundak saya, Pak Pendeta kan? Saya kaget, kamu siapa? Dalam hati saya, jangan-jangan setan kan ya. Lalu dia bilang, dia nggak kasih tahu siapa, dia cuma bilang, Bapak pendeta. Iya, saya pendeta. Terus kenapa? Ada yang kerasukan. Saya pikir ada makan babi kan ya. Ada kerasukan lah. Kenapa selama ini kami nggak pernah? Saya nggak kenal dia, berarti kami selama ini nggak pernah jumpa. Hari itulah kami pertama kali berjumpa. Gara-gara ada yang kerasukan setan. Lalu dia bilang, Pak ada yang kerasukan setan. Saya bilang, sudah sebentar, saya parkir mobil dulu. Kami parkir mobil, lalu kemudian kami bertiga pergi. Sepanjang jalan dari halaman ini pergi ke rumah itu, Stefani sudah bilang, Pak ini mau pelayanan apa? Baru habis pelayanan dari Cikarang, pulang sini tengah malam. Itu katanya ada kerasukan setan. Gak usah pergilah Pak. Kadang-kadang kita kayak anak kecil kan, gak usah pergi Pak. Ngapain kita urus setan? Terus Pak, saya bilang, tapi orang sudah panggil kita pergi. Dan kami pergi, masuk ke dalam rumah. Begitu masuk ke tempat kamar di mana ada satu anak muda, perempuan, pemudi yang kerasukan setan itu. Begitu masuk ke dalam kamar, ada yang pegangin dia tangan dan kakinya. Tapi begitu saya lihat matanya dia lihat matanya saya, dia senyum. Dalam hati saya, kok akrab amat ini setan. Sehingga saya bilang, siapa kamu? Lalu dia senyum dan saya bilang, dalam nama Yesus keluar. Dalam hati saya, ngapain kita terlalu akrab sama setan? Dalam nama Yesus kamu keluar. Lalu dia bilang begini, malam ini saya akan bunuh perempuan ini. Dia milik saya. Saya bilang gak ada. Setelah Yesus mati di atas kayu salib, dikuburkan, mati pada hari yang ketiga. Kau tahu itu kan? Setelah dia bangkit pada hari yang ketiga, dia naik ke sorga. Segala kuasa di bumi dan di sorga sudah miliknya. Perempuan ini, entah dia Kristen, entah dia bukan, dia milik Kristus. Engkau tidak punya hak sama sekali. Terus dia berteriak. Maksudnya perempuan itu berteriak. Gitu. Waktu dia berteriak, saya bilang, nah, keluar. Dalam nama Yesus keluar. Gak lama kemudian dia pergi. Bagi saya, kuasa iblis itu telah ditaklukkan melalui Kristus yang mati, bangkit, dan naik ke sorga. Dan harusnya ini bukan pekerjaan pendeta. Saya kasih tahu beberapa kali dari mimbar supaya kalau ada yang kerasukan urus sendiri. Jangan telepon, panggil terus. Giliran pesta gak pernah ngajak-ngajak. Kerasukan baru panggil pendeta. Kuasa itu ada pada saudara dan saya. Kenapa dia bilang begini? Aku mengutus kamu. Karena di dalam pelayanan saudara dan saya mendeklarasikan kuasa Kristus. Di dalam pelayanan saudara dan saya juga mengalami kuasa Kristus. Melalui pelayanan-pelayanan ini. Pemberitaan Injil. Saudara dan saya melihat orang menerima Injil. Pada saat itu saudara dan saya menemukan bukti bahwa iblis sudah terikat. William Hendrickson dia bilang ketika Yesus mati dan bangkit.
Lalu kemudian Pentakosta itu terjadi, itu adalah bukti bahwa iblis sudah terikat. Sebelumnya bangsa yang disebut sebagai umat pilihan Allah itu cuma Israel yang ada di Palestina sana. Sekarang ketika saudara dan saya melihat seluruh proses itu selesai, yang disebut sebagai umat pilihan Allah itu datang dari segala bangsa. Kekuasaan iblis itu meskipun dia masih sangat berbahaya, namun kuasanya sudah sangat terbatas. Ketika saudara dan saya masuk ke dalam pelayanan, saudara dan saya melihat kuasa iblis dibatasi, dan saudara dan saya melihat makin banyak orang itu direbut dari dia. Melalui saudara dan saya, kuasa Kristus, otoritas Kristus itu dinyatakan melalui engkau dan saya. Apalagi yang engkau dan saya takutkan. Bersukacitalah kalau orang berdosa seperti engkau dan saya dipakai untuk menghadirkan kerajaan Allah di dalam dunia ini. Oleh sebab itu dia bilang, aku mengutus kamu. Dan ingat baik-baik, pelayanan adalah tempat terbaik untuk menikmati otoritas Kristus. Dia mengutus kita dengan otoritas yang ada di sorga, yang kepemilikan atas sorga dan bumi. Sekaligus saudara dan saya diutus untuk memberitakan kuasa itu. Dan dalam proses itulah kita mengalami kuasa Kristus. Rugi sekali kalau saudara tidak pergi ke saudara punya gereja lalu kemudian saudara melayani di sana. Karena itu adalah konteks di mana saudara mengalami kuasa Kristus. Yang kedua, persekutuan dengan Allah Tritunggal, Allah yang besar, Allah yang perkasa itu saudara dan saya nikmati lebih konkret, lebih nyata di dalam pelayanan. Dia bilang di dalam ayat yang ke-21, sama seperti Bapa mengutus aku, sekarang aku mengutus kamu. Kristus bilang dulu Bapa utus saya untuk melakukan pekerjaan ini. Sekarang ada keberlanjutan antara pengutusan yang dilakukan oleh Bapa dalam Kristus. Kristus selesai, Kristus mengutus kita untuk melakukan pelayanan yang sama. Lalu ayat 22, sesudah berkata demikian ia mengembusi mereka dan berkata terimalah Roh Kudus. Bapak Ibu langsung menemukan 3 pribadi ada di sini. Bapa mengutus anak. Anak sudah menyelesaikan tugasnya. Sekarang dia mengutus saudara dan saya. Namun ketika dia mau mengutus saudara dan saya, dia mengatakan terimalah Roh Kudus. Di dalam pelayanan kepada Allah, saudara dan saya akan merasakan kehadiran Allah Tritunggal. Allah Tritunggal hadir di dalam kehidupan kita. Dia bukan cuma hadir untuk menonton, tapi dia hadir dan terlibat di dalam pelayanan-pelayanan saudara dan saya. Selama pelayanan itu benar, dia hadir, dia terlibat, dan kemudian dia menjamin efektivitas pelayanan saudara dan saya. Maka dia bilang kamu pergi supaya kamu menikmati ini. Kamu menikmati bukan hanya keberlanjutan misi kerajaan Allah di dalam dunia melalui kamu, tetapi kehadiran Roh Kudus akan memperlengkapi kamu untuk mengerjakan seluruh pelayanan yang dipercayakan kepada kamu. Di dalam konteks ini, kalau Bapak Ibu dan saya bisa merasakan kehadiran Tuhan dalam pelayanan-pelayanan kita, pada saat berhasil kita tidak sombong. Sekali lagi, pada saat saudara dan saya berhasil, kita tidak sombong. Pada saat saudara dan saya merasa ada kesulitan, kita bisa melampaui ketakutan. Di dalam pelayanan lah Bapak Ibu dan saya akan menemukan banyak kesulitan. Kan sama toh, hidup di dunia tidak pelayanan juga ada kesulitan. Waktu melayani juga ada kesulitan. Bagi saya itu normal-normal saja, kehidupan dunia memang begitu. Kalau Bapak Ibu melayani, saya tidak tahu Bapak Ibu di gereja masing-masing atau yang di sini sudah melayani berapa tahun, ada kesulitan tidak sih? Ada yang sering bilang, oh kalau gereja reform tuh orangnya baik-baik. Oh ya, Anda belum berjumpa dengan reform yang sesungguhnya. Ada yang bilang reform, apalagi reform di Depok tuh manis-manis. Saya mengembalikan dari 2011. Bisa kasih tunjuk saya manis-manisnya. Nanti saya juga kasih tunjuk pahit-pahitnya. Manis dan pahit jalan sama-sama. Saudara melayani orang berdosa, berhadapan dengan orang berdosa, masa sih nggak ada kesulitan dan tantangan? Tetapi hikmat Tuhan itu akan menolong saudara dan saya untuk melampaui itu. Hikmat Allah lah yang memberikan bijaksana bagi kita untuk berjalan di tengah-tengah kesulitan. Ada masa saudara dan saya menikmati sekali lagi keberhasilan. Orang kerja sungguh-sungguh, Allah memberkati. Ada kemungkinan dia menikmati keberhasilan. Jangan sombong karena itu. Seringkali saudara saya ketika melihat sebuah gereja berjalan, melayani, berhasil, saudara juga bisa menemukan orang-orang yang bilang, kalau seandainya saya bukan saya, nggak jadi kayak begitu. Tuhan Yesus bilang dia bisa bikin batu itu mempermuliakan Allah loh. Tapi juga pada saat yang sama, ada banyak orang yang melihat dirinya begitu kecil, tidak sanggup untuk melayani Tuhan. Tetapi apakah saudara dan saya sadar bahwa teks ini melihat bahwa mempertunjukkan kepada kita bahwa pelayanan yang besar dipercayakan kepada orang-orang yang sementara mengalami ketakutan? Kalau hari itu mereka lagi naik kuda, mereka pakai perlengkapan perang yang cukup, dengan ribuan bahkan ratusan ribu tentara di belakang mereka, lalu kemudian Tuhan bilang, aku mengutus kamu, ceritanya akan lain kan ya?
Ini orang yang lagi mengurung diri, tidak berdaya. Bayangkan kalau Bapak Ibu dan saya ketemu ada satu orang yang begitu berani berhadapan dengan segala sesuatu. Bapak Ibu, kehadiran Tuhan paling nyata untuk membuat saudara dan saya punya hati tenang, menguatkan hati saudara dan saya. Ya, di dalam pelayanan Dia hadir dan kemudian menolong kita di sana. Kalau saudara dan saya melihat ada orang-orang yang berani kayak begitu, mungkin kalau murid-murid punya kelihatan berani kayak begitu, kita akan bilang, cocok dong, Tuhan Yesus bilang, Dia mengutus kamu, aku mengutus kamu. Tapi enggak kan, Yesus mengutus orang-orang yang lagi ketakutan, orang-orang yang terlihat pengecut. Tapi saudara dan saya lihat ketika mereka keluar pada hari Pentakosta, mereka muncul sebagai orang-orang yang begitu berani, dan mulai hari itu Injil sampai kepada Bapak Ibu dan saya. Kenapa? Karena Allah Tritunggal hadir, Allah Tritunggal terlibat, Allah Tritunggal menjamin efektivitas pelayanan orang Kristen. Dan di dalam konteks itu, dalam apa yang disebut sebagai keberhasilan, dan apa yang disebut sebagai kegagalan, saudara dan saya bisa melihat kehadiran Tuhan. Kita punya hati bisa dikuatkan. Ada seorang pengkhotbah, dia bilang, kita bersyukur kalau berhasil bersama dengan Tuhan. Tapi hati-hati kalau Anda berhasil tanpa Tuhan. Jadi pilih yang mana? Lebih baik gagal bersama dengan Tuhan daripada Anda berhasil tanpa Tuhan. Dia bilang Daud itu pernah gagal kan ya. Daud itu pernah mengalami apa yang disebut sebagai kegagalan, tapi Tuhan hadir, Tuhan pukul dia, Tuhan balikan dia kepada posisi yang seharusnya. Tapi kalau saudara dan saya menikmati keberhasilan, Tuhan tidak ada di sana. Apa yang saudara dan saya harapkan? Apa yang dilakukan oleh Kristus? Yang ketiga, Dia mengembusi mereka dengan Roh Kudus. Allah bukan hanya hadir untuk menyatakan kuasa, tetapi mengembusi dengan Roh Kudus berarti Dia memperlengkapi saudara dan saya dengan kuasa. Di dalam pelayananlah saudara dan saya menikmati yang sedemikian. Mengembusi dengan Roh Kudus adalah sebuah tindakan simbolik mengantisipasi Pentakosta. Dia bilang terimalah Roh Kudus. Kapan itu terjadi? Pada hari raya Pentakosta. Sehingga ketika mereka dihembusi oleh Kristus, mereka juga masih ada di dalam ketakutan. Namun keberanian itu kemudian muncul ketika Pentakosta datang. Seringkali Pentakosta itu dianggap sebagai tempat di mana saudara dan saya melihat parade karunia. Tetapi kalau saudara dan saya mengerti Pentakosta dari sudut pandang Yohanes pada catatan hari ini, saudara dan saya akan menemukan ini adalah tindakan Kristus untuk memperlengkapi umat dengan kuasa. Pada hari Pentakosta, gereja dari segala bangsa dan segala suku itu didirikan oleh Kristus. Dia mulai dengan memberikan kepada mereka karunia yang seringkali disebut sebagai karunia bahasa roh. Kita tidak mau menyangkali itu. Namun bahasa roh yang ada dalam Kisah Para Rasul pasal yang kedua adalah bahasa roh yang bisa dimengerti, dan itu bahasa. Mereka berbicara di dalam bahasanya kami. Bahkan kalau saudara lihat di dalam bahasa aslinya, mereka bicara di dalam dialeknya kami. Mereka bukan berbicara dalam bunyi yang tak bisa terpahami. Bapak Ibu dan saya mesti membedakan antara karunia yang diberikan oleh Allah untuk memperlengkapi kerajaan Allah dengan apa yang disebut sebagai karunia namun bikin bingung manusia yang ada dalam kerajaan Allah. Itu dua hal yang berbeda. Salah satu cara kerja Roh Kudus adalah memberi pengertian. Oleh karena itu maka karena ada banyak orang Yahudi dan orang datang dari berbagai macam bangsa di situ, kalau hanya bicara pakai bahasa Aramaik, tidak semua orang mengerti. Maka Roh Kudus turun memperlengkapi mereka. Mereka kemudian berbicara di dalam bahasa-bahasa yang lain, dan ketika mereka berbicara, poros percakapannya adalah Kristus. Dengan demikian manusia dari segala bangsa itu percaya mengenai Kristus. Hari itu ada 3.000 orang. Karunia ini adalah karunia yang diberikan untuk memperlengkapi gereja supaya Injil sampai kepada segala bangsa. Karunia inilah yang membangkitkan keberanian di dalam diri Petrus dan murid-murid yang tadinya mengurung diri, sekarang keluar dan kemudian berani memberitakan mengenai Kristus. Dengan segala resikonya. Pentakosta bukan sekedar parade karunia. Pentakosta adalah tindakan Allah untuk memperlengkapi engkau dan saya supaya engkau dan saya bisa memberitakan Injil, menarik orang-orang datang kembali kepada Allah. Dan kalau engkau dan saya melakukan hal itu dan itu terjadi, saudara dan saya harusnya bisa punya penghiburan dalam hati. Tuhan menyertai kami. Banyak orang Tuhan kasih karunia. Ada orang yang bilang tapi saya tidak punya karunia apa-apa. Apa itu karunia sih? Karunia yang Allah berikan itu bisa saja hal-hal yang tadinya nggak ada, tiba-tiba ada. Bahasa roh tadi kan ya. Mereka tadi tidak belajar bahasa-bahasa bangsa lain, tiba-tiba Roh Kudus bekerja, mereka bicara dalam bahasa bangsa-bangsa lain. Tetapi karunia itu juga bisa hal-hal yang Allah taruh sekarang di dalam diri Anda. Hal-hal yang terlihat natural. Orang dari suku tertentu itu suaranya bagus-bagus. Ada yang punya karunia untuk memuji Tuhan. Ada orang yang punya karunia di bidang yang berbeda-beda. Kita seringkali sebut itu sebagai talenta. Iya, itu talenta secara natural.
yang kalau saudara dan saya dipimpin oleh Roh Kudus, dia akan pakai itu untuk kita mempermuliakan Tuhan. Ketika saudara punya talenta, saudara pakai untuk melayani yang bukan Tuhan, kita berhenti pada kata talenta itu dia. Tapi ketika hal-hal yang natural yang saudara dan saya punya dikuduskan, diarahkan untuk melayani Tuhan, itu disebut sebagai karunia. Sehingga karunia bukan hanya hal supranatural yang tadinya tidak ada menjadi ada, tetapi karunia itu mengacu kepada hal-hal natural yang memang sudah Allah berikan dari awal, namun oleh karena pekerjaan Allah Roh Kudus itu dipakai untuk memberitakan keagungan Tuhan. Petrus itu kan pintar ngomong kan ya. Meskipun dia lambat mikir. Bahaya orang kalau pintar ngomong mikirnya lambat. Habis ngomong baru mikir, repot itu dia. Bapak bahkan menemukan dia seperti orang yang meledak-ledak dan seterusnya. Tetapi kenapa ya dia juru bicara pada hari Pentakosta? Roh Kudus memperlengkapi dia, Roh Kudus pakai dia. Dan mungkin itu karunia yang Tuhan berikan kepada dia. Hari itu dia berbicara dan saudara saya menemukan 3.000 orang bertobat. Apa yang Tuhan titip dalam kehidupan Anda hari ini? Kiranya itu dipakai oleh Tuhan. Dan ketika Tuhan pakai itu, Anda bisa merasakan bahwa Roh Kudus hadir untuk memperlengkapi. Yang terakhir, Bapak Ibu, dia memberi kuasa untuk memberikan pengampunan. Jikalau kamu mengampuni dosa orang, dosanya diampuni. Dan jikalau kamu menyatakan dosa orang tetap ada, dosanya tetap ada. Ada dua perdebatan tafsiran mengenai hal ini. Saya ajak Bapak Ibu untuk lihat dua-duanya. Perdebatan meskipun berbeda, tetapi dua-duanya mengakui bahwa hanya Allah yang bisa mengampuni dosa. Jadi apa maksudnya ketika kamu mengampuni orang diampuni? Karena hanya Allah yang mampu, yang bisa mengampuni dosa. Tapi mari kita lihat tafsiran yang pertama. Tafsiran yang pertama mengatakan bahwa ketika saudara dan saya di dalam pelayanan, saudara dan saya dilukai, disakiti, orang Kristen bisa memberi pengampunan. Kita mengampuni mereka sama seperti Stefanus meneladani Kristus. Dan kemudian mengatakan, Bapa ampuni mereka karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Ketika orang Kristen memberikan pengampunan, paling tidak itu adalah konfirmasi dari Allah bahwa Allah hadir di dalam kehidupan mereka, memberi kuasa kepada mereka untuk mengampuni orang lain, sehingga mereka punya keyakinan bahwa mereka adalah milik Allah. Jadi ini semacam konfirmasi yang Allah berikan. Konfirmasi dari sorga bagi saudara dan saya, yang sementara berhadapan dengan penderitaan karena kebenaran. Yang sementara mengalami penderitaan karena Kristus. Di tengah-tengah penderitaan, kok ada kuasa yang begitu besar untuk memberikan pengampunan. Ketika kuasa itu dinyatakan dalam kehidupan Bapak Ibu dan saya, ingat, pengampunan secara natural tidak mungkin ada di dalam hati Bapak Ibu dan saya. Secara natural, manusia cenderung untuk membalaskan dendam mereka. Tapi kalau pengampunan itu ada, itu bukti Allah hadir dalam hidup saudara dan saya. Allah memimpin hidup Bapak Ibu dan saya. Dan kita adalah milik Allah. Sehingga kalau Bapak Ibu dan saya tanya misalnya, apakah saya ini milik Allah atau bukan? Apa saya umat pilihan Allah atau bukan? Iya, salah satu cirinya adalah mungkin ketika saudara saya memberi pengampunan, itu jawaban Tuhan, engkau milikku. Yang ketiga, yang kedua, tafsiran yang kedua, dan menurut saya mungkin ini bisa lebih tepat. Kekristenan itu diberikan tugas untuk menginjili. Ke dalam penginjilan, saudara dan saya memberitakan berita pengampunan. Ketika orang menerima Kristus, mereka mendapatkan pengampunan. Ketika mereka menolak Kristus, pengampunan itu tidak akan pernah mereka nikmati. Tetapi paling tidak di dalam 4 poin yang saya jelaskan kepada Bapak Ibu dan saya terkait dengan pelayanan. Di dalam semua konteks, saudara dan saya melihat apa yang disebut sebagai kehadiran Tuhan di dalam kehidupan kita. Bapak Ibu pulanglah. Temuilah Bapak Ibu punya hamba Tuhan masing-masing. Beri diri Anda untuk melayani. Kadang-kadang kita salah pukul. Kita kecewa dengan orang yang kita berhenti layani Tuhan. Salah apa Tuhan sama kita? Istri kecewa sama suami, suami kecewa sama Tuhan. Lalu kemudian Tuhan yang gak dilayani. Kan ini gak nyambung ini dia. Tapi kalau seandainya memang saudara melihat Kristus yang tersalib, mati dan bangkit itu mengasihi Anda, hadir dalam kehidupan Anda dan memulihkan hidup Anda. Anda pulang, Anda cari Anda punya hamba Tuhan. Dan beri diri untuk melayani Tuhan. Mari kita berdoa. Kami bersyukur karena kami punya Kristus yang berinkarnasi menjadi manusia. Sebagai manusia dia tersalib, mati dan bangkit bagi kami. Sehingga kami punya jaminan damai sejahtera di dalam relasi dengan Allah. Damai sejahtera karena kami takut sekaligus dapat melampaui berbagai hal yang mengancam kehidupan kami. Dan damai sejahtera karena ini menunjukkan kepada kami bahwa dia selalu ada pada kami. Bahkan di tengah-tengah situasi yang tersulit. Sang Gembala yang agung ada di padang rumput yang hijau dan air yang tenang. Gembala yang agung juga menyertai di dalam lembah kekelaman. Sepanjang kami menjalani hidup kami sebagai orang percaya, ada banyak hal yang sulit. Namun kami berdoa biarlah Tuhan hadir, menyatakan kehadiran Tuhan.
Bawa kami untuk menjadi orang-orang yang tidak hanya menikmati kehadiran Tuhan, tapi menikmati kuasa Tuhan di dalam pelayanan yang Engkau percayakan pada kami. Pimpin hidup kami, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.